Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore teman-teman yang saat ini mungkin sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Yang kedua, terima kasih buat teman-teman yang telah bersedia mengunjungi channel YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Baik, pada pertemuan sebelumnya ada beberapa poin yang sudah kita bahas, sudah kita diskusikan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas lebih ringkas beberapa poin yang sudah kita bahas tersebut. Oke, mari kita mulai diskusinya. Topiknya masih seputar bagaimana pola relasi antara lingkungan atau alam sebagai tempat manusia hidup dan mencari kehidupan, dan praktik bisnis yang dijalankan, serta dampak-dampak sosial ekonomi yang timbul dari pola hubungan antara manusia dan lingkungan. Baik, minggu lalu kita sudah sampai pada pemahaman dasar bahwa yang namanya sumber daya ekonomi yang bersumber dari lingkungan itu sifatnya sangat-sangat terbatas, dan jika pola konsumsinya tidak disesuaikan dengan daya pulih, daya dukung, daya tampung dari lingkungan tersebut, maka berbagai masalah akan timbul, baik itu masalah ekonomi, terutama masalah sosial, dan masalah ekologi. Kita ulas sedikit, mengulang yang minggu lalu. Polusi itu sebetulnya apa sih? Dia tidak lain adalah kontaminasi yang tidak diinginkan terhadap lingkungan sebagai dampak dari kegiatan produksi dan komoditas tertentu. Tanpa bermaksud mendiskreditkan teman-teman yang perokok, termasuk juga saya sebetulnya, rokok itu bahan dasarnya adalah tembakau. Tembakau itu adalah output dari sektor pertanian atau perkebunan. Nah, kalau kita bicara sektor pertanian dan perkebunan, sudah pasti dia adalah sektor ekonomi yang sangat-sangat bergantung pada alam. Produktivitas sektor perkebunan dan pertanian dipengaruhi oleh iklim dan ketersediaan air, dan tentu kesuburan tanah secara umum. Sekali lagi, itu semua adalah faktor-faktor lingkungan. Sementara ketika kita mengkonsumsi, yang tadi dari sisi produksinya, dari faktor yang mempengaruhi produksinya. Sementara kalau kita lihat dari sisi konsumsinya, ketika rokok itu dikonsumsi, maka akan ada pelepasan asap rokok tersebut yang kalau kita pakai terminologi orang-orang medis, orang kesehatan, itu tidak sehat, merusak lingkungan. Dan secara umum kalau dia terakumulasi dalam jumlah yang banyak, akan juga mempengaruhi keseimbangan, mempengaruhi lapisan-lapisan ozon. Singkat cerita, kalau itu terjadi, maka dalam proses konsumsi rokok tersebut jelas ada dampak negatif terhadap lingkungan yang timbul dari proses konsumsi tersebut. Sementara untuk aspek penyusutan sumber daya, saya kira minggu lalu ini kita sudah bahas juga bersama bahwa ada sejumlah sumber daya yang bisa kita akses dari lingkungan tempat tinggal kita, dan jumlahnya itu bersifat tidak bisa diperbarui. Dominan ini adalah sektor-sektor pertambangan. Nah, 3 kontaminasi atau 3 dimensi kehidupan yang paling banyak dipengaruhi oleh polusi ini kita sudah bahas minggu lalu. Itu ada udara, air, dan tanah. Mari kita perdalam di slide berikutnya.
Iya, ini kita percepat saja karena sudah dibahas juga minggu lalu bahwa polusi udara berkaitan dengan bagaimana kontaminasi yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi manusia, baik produksi maupun konsumsi, dan itu pada batas tertentu memberi dampak buruk pada udara, dan imbasnya adalah terjadi pemanasan global, kemudian hujan asam, lalu adanya gas-gas beracun yang menimbulkan masalah kesehatan di bumi. Polusi air sendiri itu berkaitan dengan eh, ada ketidakseimbangan akses antara negara-negara maju dan negara berkembang, antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Ketidakseimbangan tersebut tidak lain terjadi karena ada perbedaan antara status ekonomi yang mana masyarakat kelas menengah ke atas dengan kekuatan ekonomi yang lebih tinggi itu mereka memiliki kemampuan untuk akses terhadap sumber daya air bersih. Sebaliknya, bagi masyarakat yang kurang mampu, bagi negara-negara yang kurang mampu, negara miskin dalam hal ini, terjadi kekeringan di banyak tempat. Polusi tanah juga kita sudah sempat bahas minggu lalu. Polusi tanah ini berkaitan dengan limbah atau bahan kimia atau sampah plastik atau hal-hal yang tidak bisa semuanya dikonsumsi oleh manusia, merupakan zat sisa, merupakan sampah, limbah dan seterusnya, dan itu kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak diolah sedemikian rupa, katakanlah dalam bentuk recycling seperti itu, maka akan terjadi pencemaran tanah, dan itu tidak lain adalah sebentuk polusi juga, seperti udara dan air. Nah, kalau kita lihat, ini juga sudah sepintas kita ulas minggu lalu, bahwa ketika proses pengambilan bahan baku dari alam, katakanlah misalnya seperti industri kertas, di mana bahan baku dasarnya adalah dari kayu, maka yang akan terjadi adalah penebangan pohon. Nah, penebangan pohon itu sendiri kita tahu hanya bisa dilakukan di dalam hutan, yang mana di dalam hutan tersebut juga terdapat makhluk hidup, organisme yang akan terganggu. Nah, kalau proses penebangan pohon itu dilakukan secara besar-besaran, yang artinya adalah penggundulan hutan secara masif, maka yang terjadi secara tidak langsung adalah pemusnahan spesies dan habitat makhluk hidup yang ada di dalam hutan tersebut. Demikian juga dengan kasus bahan bakar fosil. Nah, ini kita juga sudah ulas sepintas minggu lalu, bahwa karena sebagian besar jenis bahan bakar yang digunakan untuk membangkitkan katakanlah listrik di rumah-rumah kita untuk menghidupkan atau menjalankan mesin di industri-industri besar, itu sebagian besar bersumber dari jenis bahan bakar yang sifatnya fosil, sehingga dia tidak bisa diperbaharui, tidak bisa pulih kembali setelah dia diambil. Maka yang akan terjadi adalah proses penyusutan. Sumber daya tersebut akan menipis dan dibutuhkan kemauan dan keputusan politik yang besar untuk itu, untuk menggunakan sumber daya yang abadi. Demikian juga dengan kasus mineral. Ketika proses konsumsinya dilakukan secara terus-menerus, maka jenis mineral yang tidak bisa, jika konsumsi mineral tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka perbandingan antara pasokan atau ketersediaan atau cadangan itu akan semakin menipis seiring dengan perkembangan penduduk, seiring dengan kemajuan
dalam arti pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya yang terjadi adalah perubahan keseimbangan ekosistem alam. Sementara itu, kalau kita bicara mengenai bagaimana sih mengendalikan polusi tersebut, ini menjadi soal karena sebagian besar, terutama para pelaku-pelaku usaha, yang berpandangan bahwa air dan udara sebagai dua komponen yang sangat penting bagi kehidupan kita dipandang sebagai jenis barang, jenis entitas yang disediakan oleh lingkungan dan gratis tanpa harus membayar. Karena sudut pandang itulah, maka yang terjadi adalah ada pengabaian, ada kesan ketidakpedulian terhadap bagaimana kebersihan udara, bagaimana ketersediaan air bisa terus tercukupi, dan seterusnya. Sehingga jelas dalam konteks tersebut ini perlu dilihat unsur etiknya. Perihal etika ekologi, sebetulnya etika ekologi itu menekankan, ini juga kita sudah bahas sepintas minggu lalu, menekankan tentang bagaimana pola hubungan antara manusia dan lingkungannya, yang mana kita sebagai manusia perlu berpandangan bahwa ada unsur kehidupan lain di alam semesta ini, bahkan atau di bumi tempat kita tinggal ini, yang juga butuh hidup, bukan cuma kita. Substansi utama dari etika ekologi ini sebetulnya adalah kepedulian terhadap yang lain. Yang dimaksud yang lain itu adalah makhluk-makhluk selain manusia. Ada pandangan yang menarik dari Paul Taylor yang menyatakan bahwa penghargaan pada alam itu didasarkan pada fakta bahwa masing-masing makhluk hidup yang tadi selain manusia itu punya dunianya sendiri, punya kultur dan budayanya sendiri, sehingga perlu ada semacam saling menghormati karena mereka juga makhluk hidup. Hanya saja ini masih menjadi topik yang terus-menerus diperdebatkan, karena kalau kita telaah lebih jauh apa sih yang menyebabkan perdebatan itu, ini berkaitan dengan paradigma, berkaitan dengan kepentingan, berkaitan dengan ideologi yang ada di balik pihak-pihak yang berdebat tersebut. Ini juga kita pernah ulas sepintas pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, ada beberapa pandangan yang muncul berkaitan dengan usaha atau pengembangan kajian-kajian mengenai etika lingkungan ini. Salah satunya datang dari seorang William T. Blackstone. Yang menarik adalah dia ini adalah seorang bangsawan. Tetapi sifat kebangsawanannya juga ternyata dia memiliki kepedulian terhadap hal-hal yang sifatnya untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini khususnya mengenai lingkungan. Dia berpandangan bahwa kepemilikan atas lingkungan yang nyaman itu tidak hanya diinginkan, namun merupakan hak bagi setiap manusia. Dia memiliki unsur empati terhadap kemanusiaan, yang mana kalau kita baca sejarah, teman-teman sekalian, bangsawan-bangsawan Eropa, khususnya Prancis dan Inggris pada zaman dahulu itu lebih banyak hidup dalam kemewahan, sementara masyarakatnya atau rakyatnya tidak diperhatikan hak-hak dasarnya. Yang menarik juga dari pandangan Blackstone ini, dia menyatakan bahwa lingkungan yang nyaman itu bukanlah sesuatu yang kita semua inginkan, melainkan sesuatu di mana kita berkewajiban untuk memungkinkan semua orang memilikinya. Jadi ada semangat sosialisme dalam pandangan ekologi dari seorang Blackstone. Ini menarik karena dia melihat
udara bersih, air bersih, lingkungan yang nyaman itu adalah barang publik yang harus dimiliki oleh semua orang, yang harus bisa diakses oleh semua orang, sehingga kewajiban untuk membuat dia tetap bisa diakses, kewajiban untuk membuat alam dan lingkungan itu tetap bisa dinikmati oleh semua orang, kaya ataupun miskin, bangsawan ataupun masyarakat biasa, itu menjadi sesuatu yang wajib dalam pandangan Blackstone. Oke. Baik, kalau teman-teman masih ingat beberapa kuliah kita di minggu-minggu yang kemarin sebelum corona menyerang, kita sudah sempat membahas tentang utilitarianisme, yang mana ini adalah salah satu pandangan etika dan moral yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, seorang filsuf Inggris ya. Kalau Anda masih ingat, boleh dibuka catatan-catatannya kalau lupa. Pandangan utilitarianisme ini dikaitkan dengan pengendalian parsial. Siapa yang dimaksud parsial? Apa yang dimaksud parsial? Parsial di sini adalah kewajiban individual dari setiap orang untuk menghindari polusi, karena dia juga tidak diinginkan untuk karena dia juga tidak ingin merugikan kesehatan masyarakat. Jadi maksudnya utilitarianisme dalam konteks individu adalah kewajiban untuk menghindari atau minimal tidak menciptakan polusi, karena itu akan merugikan kesejahteraan masyarakat. Ini menarik pandangan utilitarianisme. Nah, jelas bahwa ketika kita mengkonsumsi, terutama dalam hal perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi, itu ada biaya yang timbul ketika udara tidak bersih lagi, air kemudian makin berkurang, pencemaran tanah karena adanya zat-zat kimia yang tidak bisa semuanya diolah dan kemudian menjadi limbah. Ada biaya yang muncul dari sana. Kenapa? Karena ada yang dirugikan, yaitu masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh akibat buruk yang ditimbulkan oleh proses produksi perusahaan tersebut. Itu yang disebut dengan biaya sosial. Kenapa? Dampak negatifnya pada masyarakat. Yang ini tidak bisa diselesaikan dalam sistem pasar. Tidak ada transaksi bayar-membayar, tukar-menukar ketika perusahaan telah melakukan, katakanlah, pencemaran lingkungan karena limbah produksi mereka tidak bisa diolah dan mengganggu masyarakat. Penyelesaian untuk tugas-tugas ini, maaf ada iklan. Penyelesaian untuk tugas-tugas perusahaan, penyelesaian untuk tugas-tugas perusahaan. Pandangan dari utilitarianisme yang tadi, mereka merekomendasikan agar kerusakan lingkungan, pencemaran udara, kerusakan alam dan seterusnya itu dinilai dalam monetisasi ekonomi tertentu dengan nilai uang tertentu dan menjadi biaya. Dan biaya tersebut diperhitungkan ke dalam akuntansi perusahaan. Sehingga dengan penambahan variabel tersebut tentu akan ada proses penyesuaian harga karena ada penambahan biaya dari kompensasi atas kerusakan alam, pencemaran lingkungan dan seterusnya yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dari serangkaian diskusi yang sudah kita mulai dari awal sampai pada tahapan yang ini, tentu ini semua berkaitan dengan satu perkara penting dalam kehidupan, baik bermasyarakat bahkan dalam berumah tangga, yaitu soal keadilan. Masih menyambung tentang pandangan utilitarian yang tadi, kelompok atau pemikiran utilitarianisme itu merekomendasikan proses penyelesaian masalah polusi itu dengan cara menginternalisasi biaya.
yang tadi sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Dan ini secara konseptual, secara substansi, dalam pandangan utilitarian dipandang adil. Kenapa adil? Karena mereka perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran udara, pembuangan limbah pada tempat-tempat yang mengganggu masyarakat, berdampak buruk pada masyarakat di sekitar lokasi tersebut, mereka bertanggung jawab atas itu. Oleh karena mereka punya tanggung jawab, maka mereka juga memiliki kewajiban untuk mengkompensasi kerusakan alam, pencemaran udara, keresahan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Nah, seorang Thomas Klein, seorang pemikir juga dari Prancis kalau saya tidak salah, boleh di googling mengenai profil dari Thomas Klein ini. Dia merekomendasikan sebuah alur bagaimana cara mengkompensasi, cara mengkonversi kerusakan alam atau biaya-biaya sosial yang tadi itu ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Dia merekomendasikan beberapa langkah, mulai dari identifikasi apa yang menyebabkan kerusakan alam tersebut, pencemaran udara tersebut, lalu mengevaluasi, kemudian menambahkan biaya pencemaran tersebut ke dalam catatan akuntansi perusahaan. Nah, ini selaras dengan pandangan utilitarianisme, tapi dia merekomendasikan alur dan metodologinya. Nah, ekologi sosial itu pada prinsipnya berangkat dari analisis struktural. Apa sih yang dimaksud dengan struktural? Ada hierarki, ada pola tingkatan-tingkatan. Tentang dominasi, tentang yang menguasai dan yang dikuasai. Paradigma yang secara dominan mendasari adanya kegiatan bisnis yang tidak memperhatikan dampak lingkungan itu berangkat dari satu pemikiran atau anggapan bahwa mereka memiliki hak untuk menguasai lingkungan. Mereka memiliki hak untuk melakukan apa saja karena merasa lebih tinggi dari posisi alam dan lingkungan yang menjadi tempat akses dari sumber daya faktor-faktor produksi mereka. Ini yang disebut dengan pola-pola hierarki. Ada perasaan menguasai, ada perasaan lebih tinggi, sehingga berdampak pada ketidakpedulian, acuh dan malas tahu terhadap dampak-dampak buruk dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Itu yang disebut dengan ekologi sosial. Nah, sementara untuk ekofeminisme ini berangkat dari jadi kan gini, konsep feminisme itu sendiri pada prinsipnya tidak melulu berkaitan dengan gender. Bahwa peran ibu untuk merawat, mengasuh, memperhatikan, memberi makan itu adalah sifat-sifat kodrati seorang perempuan, tetapi juga bisa dimiliki oleh laki-laki. Artinya sifat konsep feminisme itu tidak berkaitan dengan jenis kelamin, berkaitan dengan kaitannya dengan ekologi. Ekofeminisme itu memandang perlu adanya semacam kesadaran bahwa pola relasi antara manusia dan alam sekitarnya, antara manusia, antara pelaku usaha dengan lingkungannya dibangun atas dasar seperti sifat-sifat feminis yang tadi. Apa itu? Peduli, ingin merawat, lalu punya tanggung jawab untuk melindungi. Itu yang disebut dengan ekofeminisme secara garis besar. Oke.
Kalau Anda pernah atau punya teman anak mapala, mahasiswa pencinta alam, spirit yang mendasari kegiatan-kegiatan mendaki gunung, kemudian membersihkan pantai, lalu menanam pohon dan seterusnya, itu adalah sebentuk kegiatan yang berangkat dari pandangan konservatisme. Konservatisme itu sendiri, etika konservatisme, kalau kita kaitkan dengan etika ya, ini berkaitan dengan langkah-langkah penghematan sumber daya alam untuk bisa disisakan agar generasi mendatang juga bisa memiliki akses dan masih punya hak, masih punya input yang mereka bisa akses untuk menjalani hidup yang normal, yang sejahtera, seperti orang-orang yang menggunakan segala bentuk input tersebut untuk kehidupannya hari ini. Ini berangkat juga dari pandangan dan kesadaran bahwa sumber daya yang sifatnya terbatas itu akan habis, sehingga kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek futuristiknya untuk generasi-generasi mendatang. Nah, ini yang tadi generasi mendatang itu, anak cucu kita nanti juga punya hak yang sama seperti yang kita konsumsi hari ini. Udara yang kita hirup, air yang kita gunakan, tanah yang kita jadikan tempat untuk membangun rumah, membangun gedung dan seterusnya. Bukan cuma kita yang masih hidup hari ini. Generasi-generasi mendatang juga memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, ada semacam pandangan bahwa kita harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada generasi mendatang jika sumber daya yang tadi sudah kita ketahui sifatnya terbatas dan akan habis, daya pulihnya terbatas, daya dukungnya terbatas. Ketika habis, apa yang terjadi pada generasi mendatang? Apa yang akan mereka makan? Apa yang akan mereka konsumsi jika input-input utama yang bersumber dari alam kita sudah habiskan semua? Seperti itu. Kalau Anda masih ingat juga, salah satu konsepsi keadilan yang ditawarkan, selain ada libertarianisme, fasisme, kapitalisme, dan egalitarianisme, di sana ada pandangan menarik dari seorang John Rawls. Pandangan John Rawls perihal keadilan, dia mendasarkan ukuran-ukuran pada sesuatu yang wajar dan cukup. Namun kita tahu juga bahwa ukuran wajar dan cukup itu berapa. Setiap orang punya persepsi yang berbeda. Setiap orang punya subjektivitas yang tidak mungkin sama, terutama kalau didasari oleh misalnya status sosial yang berbeda, kepentingan yang berbeda, struktur pengetahuan berbeda, strata kognitif yang beragam, dan seterusnya. Maka ukuran wajar dan ukuran cukup itu akan sangat-sangat relatif. Perihal sumber daya yang terbatas tadi, pandangan John Rawls berkaitan dengan konsepsi dia dalam hal keadilan itu. John Rawls berpandangan bahwa meskipun tidak adil bila memberikan beban yang berat bagi generasi sekarang demi generasi mendatang, namun juga tidak adil bila generasi sekarang tidak meninggalkan apa-apa sama sekali untuk generasi mendatang. Ini adalah spirit tentang kecukupan yang mendasari konsepsi dia mengenai keadilan. Cukup, wajar, itu adil. Karena sesuatu yang berlebihan, apalagi jika dia menjadi sumber masalah, maka akan sangat bermasalah untuk generasi mendatang. Kalau bebannya
lebih banyak digeser ke mereka dibanding dibebankan kepada kita yang masih hidup sekarang, atau sebaliknya. Ini menarik pandangannya John Rawls. Terakhir, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu kan adalah proses di mana terjadi akumulasi, ada penambahan, dan penambahan itu terjadi ketika ada input yang dimasukkan ke dalam kegiatan ekonomi. Sayangnya, sebagian besar input yang dimaksud tersebut itu bersumber dari alam. Input tersebut bersumber dari alam, sifatnya terbatas, daya pulihnya terbatas, dan akan menipis, dan kondisinya semakin menipis, dan suatu ketika akan habis kalau dia tidak kalau namanya juga sumber daya tidak terbarukan, ya akan habis suatu ketika. Ada beberapa pemikiran dalam konteks bagaimana mengalokasi sumber daya alam yang langka tersebut agar generasi mendatang bisa memperoleh kualitas kehidupan yang paling tidak sama dengan kita hari ini. Perlu ada sistem perekonomian yang digagas secara sangat-sangat substansial agar upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebagai dasar agar ada peningkatan kesejahteraan itu juga perlu mempertimbangkan aspek daya dukung alam dan lingkungan. Karena kalau ternyata pertambahan jumlah mobil semakin memperbesar lubang di lapisan ozon sehingga menyebabkan pemanasan global, kalau ternyata pertumbuhan ekonomi malah membuat banyak lubang-lubang galian tambang, dan itu menjadi masalah bagi masyarakat di sekitar tambang dan seterusnya, maka ukuran pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya adalah semu, tidak nyata. Kalaupun nyata, dia akan terjadi sangat timpang karena hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, dan itu menjadi masalah, bukan hanya masalah ekonomi, terutama adalah masalah sosial dan masalah ekologi, sebagaimana yang sudah kita bahas di bagian-bagian perkuliahan sebelumnya. Oke, demikian. Mudah-mudahan materi kuliah ini berguna, ada tambahan pengetahuan yang bisa kita bawa pulang, ada tambahan wawasan, ada tambahan paradigma, dan mudah-mudahan bisa menambah atau menunjang nilai dalam perkuliahan Anda. Oke, terakhir, dengan segala hormat, kalau misalnya ada hal-hal penting atau ada nilai-nilai manfaat yang bisa Anda peroleh dari video ini, mohon keikhlasan hatinya untuk klik like dan subscribe. Dan kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang dan perlu saya perbaiki, atau ada hal yang ingin Anda komentari, silakan posting komentar di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.